Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kampus merdeka. Perkenalkan, nama saya Eliani Abadi SKM MKes dengan NIDN 0904098802. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi S1 Gizi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Kesehatan. Video ini dibuat sebagai salah satu prasyarat untuk sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Gizi Kesehatan Masyarakat atau biasa dikenal dengan Gizi Kesmas. Saya akan memulai dengan memaparkan penjelasan deskripsi mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat. Jadi, mata kuliah Gizi Kesmas ini merupakan salah satu mata kuliah inti yang wajib diprogram oleh mahasiswa Prodi S1 Gizi pada semester genap, yaitu semester 4 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Nah, mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep dasar gizi dalam kesehatan masyarakat, kemudian integritas pangan dan gizi dalam pembangunan kesehatan, kemudian masalah-masalah gizi yang ada di Indonesia, selanjutnya terkait gizi dan penyakit-penyakit degeneratif, kemudian masalah gizi dalam sosial budaya masyarakat, serta current isu masalah gizi. Kemampuan yang diharapkan tertuang di dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa diharapkan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme dan rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara. Ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Selanjutnya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menilai kebutuhan dan juga status gizi di setiap daur kehidupan dan juga mampu melakukan kajian terhadap ilmu masalah gizi. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu memiliki komunikasi yang baik dan juga memahami budaya-budaya lokal serta dasar ilmu kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya untuk sub CPMK mata kuliah terdiri dari beberapa capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menguasai dan memiliki pemahaman tentang gizi kesehatan masyarakat, kebijakan pangan dan gizi, serta siklus gizi kesehatan masyarakat. Selanjutnya, mampu menjelaskan tentang integritas pangan dan gizi dalam pembangunan, menjelaskan tentang stunting. Mahasiswa juga diharapkan memahami tentang wasting, anemia defisiensi gizi, kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan iodium, obesitas. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang kaitan gizi dengan penyakit-penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami tentang sosial budaya gizi dan mampu memahami tentang program-program gizi yang ada di Puskesmas, Posyandu, kemudian bagaimana peran-peran dan isu-isu terkini masalah gizi. Materi pembelajaran mata kuliah Gizi Kesmas ini ditempuh sebanyak 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen, di mana saya sendiri mengampu atau memberikan penjelasan pada pertemuan pertama hingga ke-7. Selanjutnya adalah pertemuan ke-8 dengan melakukan ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan oleh dosen selanjutnya pada pertemuan ke-9 hingga ke-15 dan diakhiri pada pertemuan ke-16, yaitu melakukan ujian akhir semester. Nah, materi yang kami sampaikan, topik-topiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentunya menjelaskan tentang RPS mata kuliah, metode pembelajaran, cara-cara evaluasi pembelajaran, dan juga menjelaskan tentang gizi kesehatan masyarakat, yaitu pengantar gizi kesehatan masyarakat. Selanjutnya pada pertemuan kedua itu adalah membahas tentang integritas pangan dan gizi dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Kemudian membahas tentang stunting, wasting, anemia defisiensi gizi, kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan iodium, obesitas, gizi dan penyakit-penyakit kardiovaskuler seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, dan lain sebagainya. Kemudian membahas tentang sosio budaya gizi, kemudian program-program gizi yang ada di Puskesmas, Posyandu, termasuk
Di dalamnya adalah tentang SKDN, disiplin info, dan yang terakhir adalah membahas tentang current isu atau isu-isu terkini masalah gizi yang dikaitkan dengan kondisi-kondisi empiris di lapangan dan juga menelaah hasil penelitian di nasional maupun internasional. Nah, baik sistem pembelajaran mata kuliah Gizi Kesmas ini, saya menerapkan student center learning, yaitu sistem pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, di mana di sini mahasiswa berperan aktif untuk menemukan atau mengkaji dan juga memberikan problem solving terhadap masalah-masalah gizi yang ada di masyarakat. Nah, selain itu, dalam pembelajaran juga saya menggunakan sistem sinkronis dan asinkronis. Sinkronis ini yaitu sistem pembelajaran yang dilakukan secara langsung antara dosen dan mahasiswa. Contohnya adalah tatap muka di kelas, kemudian juga tatap muka menggunakan Zoom ataupun menggunakan Google Meet. Nah, sedangkan yang asinkronis ini adalah tatap muka secara tidak langsung yang diterapkan juga dalam pembelajaran. Contohnya adalah menggunakan Learning Management System atau LMS yang tersedia di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Kesehatan. Nah, selanjutnya untuk metode pembelajaran, di sini saya menggunakan berbagai macam metode, diantaranya adalah tatap muka langsung maupun tidak langsung, kemudian diskusi, tanya jawab, penugasan mandiri, dan juga terstruktur. Nah, untuk mempermudah dalam pengajaran, saya menggunakan berbagai macam media seperti PowerPoint, PPT, kemudian juga menggunakan buku-buku referensi yang telah saya buat. Selanjutnya menggunakan atau mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat saya ke dalam pembelajaran mata kuliah. Nah, pembelajaran ini dilakukan dengan berbagai macam metode untuk meningkatkan interaksi maksimal antara dosen dan mahasiswa sehingga capaian pembelajaran dapat tercapai dengan efektif. Nah, untuk evaluasi atau sistem penilaian dalam mata kuliah ini, di sini menggunakan 4 aspek penilaian. Yang pertama adalah penilaian absensi sebanyak 10%. Nah, kemudian penilaian dari tugas-tugas mahasiswa sebanyak 20%, selanjutnya menilai hasil ujian tengah semester sebanyak 35%, dan terakhir adalah 35% dinilai dari hasil ujian akhir semester atau UAS. Demikianlah pernyataan Tridharma saya pada aspek pengajaran. Selanjutnya, marilah kita menyaksikan cuplikan pembelajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik, luar biasa? Luar biasa. Oke, baik ya adik-adik, sebelum kita memulai, pertama-tama kita panjatkan puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, kekuatan untuk berkumpul bersama di tempat yang sangat mulia ini ya. Kemudian tak lupa pula kita hanturkan salawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang tentunya telah membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang seperti kita rasakan saat ini. Baik adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan belajar melanjutkan mata kuliah Gizi Kesmas ya, dan tentunya hari ini kalau tidak salah pertemuan ketiga ya. Jadi materi yang akan kita bawakan, yang akan saya sampaikan itu adalah tentang stunting ya. Ada beberapa capaian yang harus adik-adik ketahui ya. Jadi ini hari ini itu adik-adik harus bisa memahami apa itu stunting ya. Terus yang kedua, adik-adik harus tahu apa sebenarnya yang menyebabkan stunting. Terus yang ketiga, bagaimana cara menentukan seorang balita itu stunting. Kemudian yang keempat, bagaimana program-program untuk pencegahan dan penanggulangan stunting. Kemudian yang kelima itu bagaimana isu-isu tentang stunting ya, atau masalah gizi yang ada di Indonesia. Itu 5 capaian pembelajaran yang harus adik-adik bisa kuasai hari ini. Oke, jadi kita mulai dari stuntingnya. Sebelumnya adik-adik sudah ada yang tahu apa itu stunting? Tahu ya? Coba, siapa yang tahu? Tangan coba. Ya, silakan. Apa itu stunting? Udah sesuai ya. Kalau yang di sini, yang di ujung ada yang tahu apa itu stunting? Belum pernah dengar stunting ya? Belum pernah?
Pernah ya? Ya, pernah ya. Jadi definisi stunting itu tidak jauh berbeda dari apa yang dijelaskan oleh teman kalian, bahwa stunting itu adalah salah satu masalah gizi ya, yang memang lagi tren, lagi viral yang ada di Indonesia. Di mana stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis. Ya. Jadi kekurangan gizi kronis ini maksudnya dia terjadi dalam waktu yang lama sehingga bisa menyebabkan stunting. Di mana kondisi ini terjadi apabila balita itu panjang atau tinggi badannya itu lebih rendah dibanding anak usia sebayanya. Contoh misalnya ada 2 anak 3 tahun, ya, 3 tahun usianya. Tapi ketika dilakukan pengukuran, anak yang satunya itu ukuran tubuhnya lebih pendek dibanding temannya itu, ya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya, jadi adik-adik sudah bisa tahu apa itu stunting. Ya, jadi jika ditanya stunting itu apa, adik-adik sudah familiar ya. Kemudian di dunia itu ada 22,2% balita itu mengalami stunting. Kemudian ada juga wasting dan juga overweight. Nah, dari masalah-masalah gizi ini yang paling banyak kasusnya itu adalah stunting ya. Sehingga sekarang itu stunting memang menjadi primadona saat ini ya. Di mana-mana itu segala instansi, segala sektor-sektor itu berusaha bagaimana menuntaskan stunting. Oke, nah ini kita bisa lihat adik-adik data SSGI untuk Indonesia. Memang stunting ini mengalami penurunan ya. Tahun 2021 itu 24,4%, kemudian 2022 itu menurun menjadi 21,6%. Ya, ini ya. Ini 2021 24,4, 2022 21,6%. Ya, ini mengalami penurunan. Tetapi adik-adik perlu diingat bahwa target stunting capaian RPJM tahun 2024 stunting itu harus 14%. Namun kondisi yang terjadi di atas 14%. Sehingga ini masih dikatakan sebagai sebuah masalah karena meskipun menurun tetapi masih di atas dari target ya. Dan saat ini pun ini tahun 2023 ya, ini belum ya. Yang tahun 2000 ini hanya prediksi yang 19,8. Tetapi kenyataannya setelah dilakukan studi SKI, Survei Kesehatan Indonesia yang baru-baru ini, itu prevalensi stunting hanya menurun 0,1%. Jadi sekarang 2023 berdasarkan data SKI itu stunting 21,5%. Nah, menurut adik-adik ini masih masalah atau tidak? Masih. Kenapa masalah? Apanya? Ya, karena prevalensi stunting itu lebih tinggi dibanding targetnya diharapkan di Indonesia ya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat adik-adik. Ini adalah tren stunting di setiap provinsi di Indonesia ya. Tahun 2021 sampai 2022. Bagi posisi kita untuk tahun 2022 itu peringkat ke-9 di seluruh Indonesia. Ya. Jadi memang stunting ini perlu memang menjadi PR bagi kita semua ya. Bukan cuma bagi pihak sektor kesehatan, mahasiswa pun kalian harus memikirkan bagaimana sebenarnya upaya-upaya untuk menuntaskan stunting. Bagaimana caranya? Adik-adik nanti di dalam skripsinya buatlah suatu inovasi atau buat suatu kegiatan atau penyuluhan minimal untuk bagaimana meningkatkan pengetahuan ibu agar stunting itu tidak terjadi pada anaknya, ya. Peran kita sebagai mahasiswa, ya. Nah, kemudian, bagaimana cara menentukan stunting? Tentunya banyak orang yang bertanya-tanya, itu stunting bagaimana ya caranya kita melihat itu anak stunting atau tidak? Apakah bisa kita lihat anak hanya kita lihat karena dia pendek? Kita langsung justifikasi bahwa ini anaknya stunting. Bisa tidak seperti itu? Tidak bisa ya. Kenapa? Karena stunting itu harus kita ukur melalui pengukuran antropometri. Ya, ukur melalui pengukuran antropometri. Pakai apa? Ini dia ya. Pakai pengukuran tinggi badan. Jadi perlu diingat adik-adik bahwa
dalam pengukuran status gizi itu kan ada indeks berat badan menurut umur, ada tinggi badan menurut umur, ada indeks berat badan menurut tinggi badan. Ya, namun yang ingin saya sampaikan kalau stunting itu dia indeksnya tinggi badan berdasarkan umur. Ya, kemarin sudah belajar PSD kan, mata kuliah sebelumnya. Jadi stunting itu fokusnya adalah tinggi badan anak dan umurnya. Jadi kalau kita mau tahu tinggi badannya, maka kita harus ukur. Pakai apa alat ukurnya ini ya? Ini namanya mikrotois atau mikrotoa. Kemudian ini yang biasa ada di puskesmas ya. Ya, yang ini hygrometer yang gabung dengan berat badan. Ada ini ya kemarin yang waktu kita PMI, ini ada alatnya. Kemudian ini infantometer, bayi-bayi ya, biasa digunakan untuk mengukur panjang badan bayi. Jadi istilah tinggi badan dan panjang badan itu sama saja sebenarnya ya, cuma sasarannya yang berbeda. Nah ini ya, mungkin masih ada yang ingat ya, ini adalah cara kita menghitung status gizi anak. Mungkin saya review dulu sedikit. Jadi untuk menentukan stunting itu ada rumusnya ya. Jadi kita pakai rumus Z-score. Nah, bagaimana Z-score ini? Rumus dasarnya itu adalah nilai individu subjek, kemudian dikurangi nilai median, dibagi dengan nilai simpang baku rujukan. Ya, ini rumus dasarnya. Tetapi nantinya ini ada turunan rumusnya. Nilai, misalnya kita mau tahu tinggi badan berdasarkan umur, berarti tinggi badan, nilai individu subjek itu nilai anaknya ya. Berarti tinggi badan anak dikurangi dengan median, nilai median, kemudian dibagi dengan simpang baku. Nah, untuk simpang baku itu sendiri ada rumusnya juga ya. Simpang baku itu jika ini dua konsep dasar yang perlu adik-adik ketahui. Nah, bagaimana caranya kita mau tahu nilai median? Itu mengacu pada ini ya adik-adik, mengacu pada Permenkes. Ini Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Jadi di Permenkes itu adik-adik sudah bisa melihat berapa mediannya, berapa misalnya ini umur ya. Umur 24 bulan, 25, ini banyak sebenarnya tabel-tabel seperti ini di dalam aturan antropometri. Jadi fokus misalnya umur 26 bulan, berapa sih mediannya? Nah, ini ya. Kemudian nilai plus 1 standar deviasi itu yang ini. Kemudian minus 1 itu yang ini. Nanti dilihat, kita contoh kasus ya, jenis kelamin, DK itu dia laki-laki. Jadi kita masukkan dulu tinggi badannya 87, dikurang median 88,8. Nah, untuk menentukan simpang baku rujukan, bandingkan ini dengan ini. Ini mediannya lebih besar dari tinggi badan anak ya. Berarti kita pakai median 88,8 dikurang minus 1. Jadi lihat di sini, berapa sih minus 1-nya? Minus 1-nya adalah 85,6. Nah, coba dilanjutkan ini. Siapa yang bisa kerjakan lanjutkan? 87 kurang 88,8. Pakai ini saja. Berapa? Ayo. Ayo silakan di atas. 87 kurang 88,8. Hasilnya min 0,56. Bagaimana kita tahu bahwa ini anak stunting atau tidak? Atau normal atau tidak normal, maka kita berpatokan kepada aturan Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Jadi dikategorikan stunting atau pendek apabila hasil perhitungan Z-score-nya itu antara minus 3 standar deviasi sampai minus 2 standar deviasi ya. Nah, kemudian normal itu apabila minus 2 standar deviasi sampai plus 3 standar deviasi. Ya, seperti itu.
Nah, selanjutnya kita akan melihat apa saja dampak dari stunting. Jadi, stunting ini ada dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjangnya. Nah, dampak jangka pendeknya yaitu mengganggu atau terganggunya perkembangan otak anak ya. Jadi, anak-anak yang stunting ini memiliki otak yang lebih lambat pertumbuhannya dibanding yang tidak stunting. Kemudian, tentunya berdampak kepada kecerdasan yang berkurang. Selanjutnya, menghambat pertumbuhan fisik di mana tinggi badannya akan lebih rendah dibanding anak usianya. Dan juga anak stunting bisa menyebabkan gangguan metabolisme di dalam tubuh. Jadi gangguan metabolisme ini terjadi gangguan sintesis maupun penguraian zat-zat gizi di dalam tubuh. Nah, untuk jangka panjang, anak stunting ini bisa menyebabkan kemampuan prestasi belajar yang berkurang, kemudian menyebabkan kekebalan tubuh yang mudah sakit. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi penanganan stunting. Jadi saat ini pemerintah sudah melakukan berbagai program untuk mengatasi stunting. Nah, ada 2 program yang memang tertuang di dalam aturan Permenkes. Yang pertama itu adalah intervensi gizi spesifik dan juga yang kedua adalah intervensi gizi sensitif. Ya, ada 2. Nah, apa yang dimaksud dengan spesifik tersebut? Jadi, kalau spesifik ini berpusat kepada program-program yang sasarannya pada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Dan kegiatan spesifik ini pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan sifatnya jangka pendek. Kemudian hasilnya ini dapat dicatat dalam waktu yang relatif singkat. Nah, sedangkan yang intervensi gizi sensitif ini adalah intervensi yang ditujukan pada berbagai kegiatan pembangunan di luar dari sektor kesehatan. Sasarannya ini adalah sasaran masyarakat umumnya, bukan hanya 1000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya, secara spesifik, apa saja komponen pada intervensi gizi spesifik itu ada beberapa item, mulai dari ibu hamil, di mana ibu hamil ini diberikan PMT bagi ibu-ibu hamil yang kek, kemudian diberikan tablet zat besi, asam folat, kemudian melindungi ibu hamil dari kecacingan, dari malaria dengan memberikan tata laksana asuhan persalinan yang baik, kemudian tata laksana gizi yang baik pada ibu hamil. Nah, kemudian ketika melahirkan, ibu nifas ini kan tentunya memberikan ASI, menyusui pada anaknya. Nah, ini pada masa menyusui juga merupakan masa yang sangat krusial ya, karena pada masa ini ibu-ibu harus memberikan ASI eksklusif, yaitu ASI saja yang diberikan kepada bayinya. Yang paling utama juga adalah memberikan kolostrum ya. Kolostrum itu yang biasanya berwarna kekuningan, berwarna kuning. Selanjutnya kita akan membahas tentang intervensi gizi sensitif. Nah, intervensi gizi sensitif ini fokusnya itu pada masyarakat umum yang dilakukan oleh lintas sektor ya, di mana kontribusi untuk penanggulangan stunting ini 70%. Nah, apa saja itemnya? Yang pertama itu adalah menyediakan dan memastikan akses pada air bersih. Jadi, setiap rumah tangga sebaiknya menggunakan air bersih atau disediakan air bersih sehingga mencegah penyakit-penyakit infeksi ataupun penyakit yang dapat ditularkan melalui air atau biasa kita kenal dengan waterborne disease ya. Nah, kemudian yang kedua, menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi. Nah, ini terkait kebersihan. Sanitasi ini kebersihan lingkungan ya, dimana setiap rumah tangga ini perlu menjaga kebersihan. Misalnya menyediakan tempat sampah, saluran pembuangan air limbahnya juga tertata dengan baik sehingga anak-anak ini memiliki status kesehatan yang baik dan juga akan mempengaruhi status gizinya. Kemudian yang ketiga, melakukan fortifikasi bahan pangan. Nah, fortifikasi bahan pangan ini adalah menambah nilai gizi pada suatu produk bahan makanan ya. Contohnya kita mau menambahkan vitamin A pada minyak ya. Kemudian yang keempat itu adalah menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan KB. Jadi ini sangat perlu ya, ibu-ibu itu ber-KB sehingga membatasi jumlah anaknya, 2 anak itu cukup ya. Selanjutnya menyediakan JKN. JKN ini adalah Jaminan Kesehatan Nasional, di mana ini merupakan proses pembiayaan kesehatan yang diberikan gratis ya, dalam bentuk biasanya kita mengenal BPJS ya, itu adalah salah satu bagian dari JKN. Nah, kemudian menyediakan jam persal. Jam persal ini untuk ibu-ibu bersalin ya, jaminan persalinan.
Jadi itulah tadi intervensi sensitif dan juga spesifik yang dapat dilakukan. Selanjutnya Mata kuliah Gisikesmas adik-adik ada tugas ya, dan tugasnya itu dikumpul minggu depan. Apa yang adik-adik harus lakukan, yaitu adik-adik cari satu jurnal nasional dan juga satu jurnal internasional terkait masalah stunting ya. Kemudian dari jurnal tersebut adik-adik review, sehingga masukkan dalam bentuk paper ya, kertas, dan nanti tugasnya diupload di LMS kampus ya. Jadi cari jurnal nasional dan internasional minimal 5 tahun terakhir. Kemudian review dari jurnal tersebut. Reviewnya apa saja? Lihat apa itu stunting, apa isi dari jurnal itu ya. Kalau misalnya ada program-program untuk menanggulangi stunting, itu sebaiknya dimasukkan di dalam hasil review. Ya, itu tugasnya dikumpul maksimal minggu depan ya. Minggu depan sebelum pertemuan selanjutnya, dan diupload di Google LMS ya, di LMS. Saya kira itu saja ya, adik-adik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.